Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kibertes salahnya ting Vespa mau kencang Vespa kalian kencang. Kita lanjutkan untuk sekarang pelepasan magnet ya guys ya. Untuk magnet Vespa itu harus sangatlah hati-hati. Terlebih dahulu kita buka dulu untuk murnya. Untuk murnya menggunakan kunci 19 atau mata sok 19, bukan 19 biji. Nah, di sini ada ringnya, ring gerigi kita ambil dulu. Nah, lalu kita bersihkan dulu supaya ketika pemasangan trackernya sangatlah mudah gitu. Karena kalau misalnya tidak dibersihkan rata-rata itu susah itu masukin untuk trackernya. Harus benar-benar hati-hati dan pas supaya tidak merusak alatnya dan drat pada magnetnya seperti itu. Nah, untuk penahanannya menggunakan kunci 19, kita kencangkan dulu, harus benar-benar kencang. Kalau tidak benar-benar kencang ketika kita melepas magnetnya akan terjadinya slack pada tracker maupun pada drat di magnet seperti itu. Karena emang untuk melepasnya magnet Vespa itu sangatlah sulit kalau tidak hati-hati. Ya perlahan aja, yang penting perlahan tapi pasti, seperti itu ya guys ya. Itu untuk pelepasnya kita menggunakan mata sok 17 dan untuk tahanan pada trackernya menggunakan kunci pasring 19. Nah kan mudah. Nah kalau misalkan kita tepat untuk melepasnya magnet, terus hati-hati, pemasangan trackernya sangatlah mudah dan tidak riskan terhadap atau tidak rentan terhadap slack seperti itu, tidak ngerusak. Yang penting si tracker dipastikan dengan keadaan baik dan trackernya yang bagus. Nah ini magnetnya tuh kan, plat-platnya sudah pada nggak ada, udah pada gompal. Nah untuk bagian spoolnya seperti ini bisa terlihat, jadi lumayan ada agak acak-acakan gitu. Nanti kita rapihkan saja itu. Terus kondensornya atau peredam menyerap bunga api listrik dari platinanya kita lepas saja. Nanti untuk kondensornya kita simpan di luar, cukup satu aja, nggak usah double kalau pemasangannya tepat. Nah ini kita pembongkaran di bagian bloknya. Nah bloknya lubang 5 tuh, lubangnya ada 5 gitu tuh, belum ada portingan atau sentuhan mata tuner. Nah cuman ini bloknya tidak presisi ya guys ya, itu bloknya tidak presisi, ukurannya tidak tepat, jadi mengakibatkan kurangnya maksimal terhadap tenaga. Nah untuk piston pun terlihat sangatlah kering gitu, karena kurangnya pasokan bahan bakar dari intake. Karena kinerja masuknya bahan bakar itu 2 tahap, ada intake valve dan rotary valve. Makanya ketika pas ngisapnya piston sangatlah berat gitu, jadi BBM yang masuk pada ruang bakar atau ruang karter itu sedikit. Nah ini kita lepas untuk pennya. Untuk pennya itu sama ukuran 15 gitu ya guys ya, menggunakan tang internal, tinggal tarik aja. Nah ini kan pistonnya kekeringan, nanti kita ini juga harus dimodifikasi karena emang tidak sesuai untuk jaraknya atau ukurannya di bagian pas TMB nya. Nanti kita ringnya pasang satu, yang bagian depan gitu cukup satu aja gitu, dibikin pincang. Kita pasang lagi untuk pennya, terus kelipannya supaya tidak hilang. Kalau hilang itu kan susah carinya ya guys ya, seperti itu. Kalau hilang ya susah carinya, makanya harus hati-hati. Itu juga di rengkesnya udah portingan, tapi kita maksimalkan dengan sesuai dengan bloknya supaya pas. Nah ini untuk selahannya juga udah oblag, mungkin nggak dikencangkan untuk bautnya. Ini riskan dol di bagian dratnya atau gigi-giginya. Nah untuk topnya terlihat juga lebih akhir ini, ataupun lebih mundur gitu. Kalau misalkan untuk pengapian platina itu lebih mundur, itu tidak akan maksimal karena tidak sesuai gitu, kecuali udah CDI baru bisa lebih mundur.
kiranya kan ini mudah top speed, tapi nggak bakalan dapat, yang ada mesin akan overheat gitu karena terlalu mundur pengapiannya. Kalau platina itu standarnya sekitar 22 derajat, ini 14 derajat, itu tidak cocok untuk pengapian di platina seperti itu ya guys ya. Makanya harus sesuaikan dulu. Nah kalau misalkan untuk platina itu bisa di 22 derajat ataupun di 20 derajat ataupun 9 derajat, minimalnya 18 derajat, nggak bisa dikasih 14 apalagi 15. Di bawah itu nggak bisa, kecuali pakai CDI, itu pun lebih mundur untuk pengapian itu di CDI DC itu baru bisa. Kalau misalkan lebih mundur lagi di pengapian platina itu si piston bisa bolong seperti itu guys ya. Lanjut kita pembongkaran di bagian kampasnya. Nah untuk skrupnya kita pasang lagi supaya tidak hilang, karena lumayan sulit kalau hilang. Nah lanjut kita pelepasan di bagian tutup kopling menggunakan M6 kunci 10 gitu. Jadi kendorkan dulu baru kita lepaskan semua seperti itu ya guys ya. Jadi kendorkan satu persatu baru kita lepaskan semua supaya tidak selek ataupun terjadinya merusak bagian mul dan dudukannya seperti itu. Tinggal congkel aja tuh kan belepotan lemnya. Oh ini, nah disebut kopling 7 itu ada per sama mangkuknya itu ada 7 tuh, hitung aja sendiri ya guys ya. Nah untuk gobangannya kita tinggal congkel aja pakai obeng min kecil seperti itu, sangatlah mudah untuk penyongkelannya ya, simpel sih. Kalau misalkan untuk Vespa ada juga gobangan yang racing, kalau untuk harian mendingan yang standar aja, kalau yang racing riskan lepas gitu. Nah lanjut kita pelepasan di bagian mur koplingnya menggunakan mata shock 14 dan untuk beratnya menggunakan 11 M11 seperti itu dengan menggunakan impact dan perlahan. Nah untuk kopling 7 nya dia menggunakan gigi Excel itu, kopling Excel sama gigi Borobudurnya, tapi untuk gigi susunnya berarti. Nah untuk misalkan gearboxnya itu menggunakan gearbox super. Nah untuk ring bajanya dia menggunakan ring baja tebal yang ada coakan dudukan sepinya. Tuh kan terlihat tuh ada bosannya juga gitu. Ya lumayan kuat sih sebenarnya, kalau misalkan bosan pakai baja itu lumayan kuat. Oh, tapi kadang-kadang nggak, kurang presisi. Kita amankan dulu untuk sepinya supaya tidak hilang gitu, karena kecil, kalau hilang itu sulit nyarinya gitu guys ya, kecuali kita nyetok, tapi untungnya nyetok semua sih, ada semua. Tuh kan dalamannya sangatlah mengejutkan seperti piscok ya guys ya, tuh sangatlah kotor terus berkerak itu. Jadi nanti kita bersihkan supaya benar-benar kinerja mesin maksimal lagi gitu. Nah ini dalamannya, dan untuk seal as rodanya juga ada kebocoran gitu, jadi kita pembaharui semua.